Al-Imran ayat 84 sampai 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzil wa ma Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وما وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة
أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا إلا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم إلا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi yang Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Karenanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima di akhirat. Dia termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana Allah telah memberi petunjuk pada satu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasulullah atau Muhammad itu benar-benar Rasul dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka bahwa Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak ada diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan kebaikan, maka sungguh Allah Maha Mengetahui, Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya tidak akan diterima obatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
Maka apabila mereka mencari agama selain dari agama Allah, padahal kepadanya lah telah menyerahkan diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan putra Nabi dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Tidak ada beda-bedanya ya. Nabi Musa, Nabi Isa, kita bedakan kalau yang beriman. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sekarang, bagaimana Allah akan menunjuki sesuatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, setelah mereka itu mengetahui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka. Demikian pula ia laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberikan tanggung, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir, itu yang mengadakan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, ya, sudah kafir beriman lagi bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Dia bertobat satu kali, sudah bertobat kafir lagi, tidak bisa. Ya, kita lanjut. Kalau lo dan satu Ustaz. Lanjut surah Ali Imran ayat 91 sampai dengan 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffaru falan yuqbala min ahadihim falan yuqbala min ahadihim mil'al ardi zahaban walau tada
ولن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان إلى كل الطعام كان إلى بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاسألوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا ولله
hajjul baiti manis walillahi 'alal nasi hajjul baiti manis istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Kami tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Ya, benar. Cuma dua kan? Semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub. Israel atau Yakub atas dirinya sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, maka bawalah Taurat lalu bacalah jika kamu orang-orang yang benar. Maka siapa yang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah, setelah itu maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, dan benarlah segala yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, dan di Mekah yang diberkahi dan menjadi penunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antara makna Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, amanlah dia, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Mengapa perjalanan ke arah sana? Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Sampai terakhir. Katakanlah Muhammad, wahai Allah, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang beriman dari jalannya Allah? Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok, pada kamu menyaksikan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, itulah orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah beriman. Dan berapa teman? Disconnected. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan
maka sesungguhnya Allah mengetahui. Tidak berbentuk materinya, jangan apa saja. Bantahan Allah terhadap pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan orang-orang Yahudi tentang makanan. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang benar. Maka barang siapa yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sesudah itu, maka merekalah yang orang-orang yang zalim. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Anjuran ya, agama Ibrahim adalah agama yang lurus. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama. Sesungguhnya rumah ibadah, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, ialah Baitullah dan di Makkah atau Makkah, dan diketahui menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda nyata, di antaranya makam Ibrahim, dan barang siapa yang memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu haji orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam, dari semesta alam. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah dan orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendaki menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan Allah sekali-kali tidak akan lalai dari apa yang kamu kerjakan. Keharusan menjaga persatuan. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah beriman. Jadi hanya berimannya sebagian, itu berarti masuk kafir. Disconnected. Connected. Azim. Besok 1-1.